Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Banyak yang alhamdulillah, para jamaah, para bapak-bapak, adik-adik yang saya muliakan, yang saya cintai dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang begitu banyak melipat curahkan nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kembali bisa datang duduk di majelis ilmu di rumah Allah ini. Semoga kedatangan para jamaah sekalian menyempatkan waktunya untuk menuntut ilmu menjadi pahala dan menjadi penebus kesalahan-kesalahan yang kita kita. Salawat dan salam semoga selalu kita tercurahkan kembali dalam diri Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan pengikutnya hingga akhir zaman. Para jamaah sekalian, pada malam hari ini kita akan membahas tentang Fadilatul Syahri Muharram, Syahri Al-Muharram, keutamaan bulan Muharram. Allah Subhanahu wa taala melebihkan sebagian bulan dari sebagian yang lain, melebihkan sebagian nabi dari sebagian yang lain, melebihkan sebagian tempat dari tempat yang lain, melebihkan satu amalan dari amalan yang lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran melebihkan satu waktu dari waktu yang lain, melebihkan satu nabi dari nabi yang lain, melebihkan satu tempat dari tempat yang lain, dan melebihkan satu amalan dari amalan yang lain. Contoh, Allah Subhanahu wa taala melebihkan bulan haram lebih utama dari bulan yang lain. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Taubah ayat 3, Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum la tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Ada 12 bulan. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Ya, ada 4 bulan haram. Janganlah sekali-kali kalian mendolimi diri kalian pada bulan itu. Surat Taubah ayat 36. Nah, siapa yang hafal nama-nama bulan Hijriah? Kalau bulan nasional saya yakin hafal semua. Januari, Februari, Maret itu bulan Masehi. Ini bulan Hijriah ya. Kalau nggak hafal berarti harus hafal yang sekarang. Siapa yang hafal? Dadah yang kalau ada ya mungkin ada yang macam. Siapa yang hafal? Rontok atau enggak? Belum ya. Ikuti ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Thaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Siapa yang bisa ulangi? Oleh KP. 1 Muharram, 2 Safar, 3 Rabiul Awal, 4
Rabiul Akhir. 5 Jumadal Ula. 6 Jumadal Akhirah atau Jumadal Tsaniyah. 7 Rajab. 8 Sya'ban. 9 Ramadan. 10 Syawal. 11 Dzulqa'dah. 12 Dzulhijjah. Ada yang berani sendiri? Haram sama Rabiul Alhamdulillah. Siapa namanya Mas? Adi. Iya. Panitia harus siapin hadiah nih. Hadiahnya umroh 25 juta. Kita sebagai orang muslim usahakan apa? Ya walaupun gak wajib, tapi ya usahakan apa? Nah, dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Yang pertama Rajab. Yang kedua Dzulqa'dah. Yang ketiga Dzulhijjah. Yang keempat Muharram. Itu bulan haram. Kenapa disebut bulan haram? Bulan haram karena bulan itu disucikan oleh umat-umat sebelum Islam dan oleh umat Islam. Kenapa Dzulqa'dah, Dzulhijjah bulan haram? Karena di situ ada ibadah haji. Ya, ada ibadah haji. Kenapa bulan Muharram bulan haram? Ya, karena di situ ada ibadah yang sangat mulia, yaitu puasa 10 Muharram. Nah, bulan Rajab juga bulan yang sangat istimewa. Jadi 4 bulan haram ini lebih baik dari bulan yang lain. Kenapa lebih baik? Satu, karena pahala ibadah di bulan haram itu dilipat gandakan. Untuk sedekah di bulan Rabiul Awal 10.000, dengan sedekah di bulan Muharram itu besarnya pahala, asal sama-sama ikhlas ya, itu lebih besar pahala di bulan Muharram. Di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu ada ibadah haji. Ya, ada ibadah haji. Ya, di bulan Muharram ada ibadah puasa. Yang kedua, kenapa bulan haram itu diagungkan, dimuliakan? Karena ketika kita berbuat maksiat di bulan itu, dosanya pun dilipat gandakan. Berbuat maksiat di bulan selain haram tidak sebesar dosanya dibandingkan berbuat dosa di bulan haram. Tapi jangan kita menganggap remeh dosa. Saya mau berbuat dosa di bulan yang lain, di bulan haram aja. Ya enggak, kita jangan berbuat dosa di bulan apapun. Bisa berbuat terus. Nah, jadi bulan haram itu bulan yang dimuliakan, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga tempat-tempat yang dimuliakan lebih dari tempat yang lain. Contoh Makkah, Madinah, itu lebih mulia dari tempat yang lain. Allah Ta'ala berfirman, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakan. Sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun di muka bumi ini adalah yang ada di Makkah, yaitu Baitullah. Surah Al-Imran ayat 96. Dan juga ada nabi yang lebih utama dari nabi yang lain. Contoh, dari 25 nabi yang wajib kita ketahui, yang wajib kita imani, ada 5 nabi ulul azmi. Nabi 5 ulul azmi ini lebih mulia dari nabi yang lain.
Siapa aja mereka? Ada yang tahu? Ada yang dulu, aku bawa bukan ada yang. Ada yang? Nabi Muhammad salam terus, Nabi Ibrahim salam terus, Nabi Musa salam terus, ada. Nabi Isa salam terus, Nabi Nuh alaihissalam. Ninim. Apa itu ninim? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Ninim itu Nabi Ulul Azmi. Dari kelima Nabi Ulul Azmi ini ada dua Nabi yang paling utama. Siapa itu? Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Dari dua Nabi ini siapa yang lebih utama? Nabi Muhammad SAW. Begitu juga ada amalan yang satu lebih utama dari amalan yang lain. Sholat wajib jelas lebih utama dari sholat sunnah. 2 rakaat sebelum subuh lebih utama dari 2 rakaat sholat duha. Puasa Senin Kamis lebih utama dari puasa Selasa Rabu. Puasa Arafah lebih utama dari puasa tanggal 1 bulan Rabiul Awal. Menikah lebih baik kita tidak menikah. Menikah 2 lebih baik kita menikah 1. Misalkan adik, bukan hidup kayak ya. Jadi memang ada amalan-amalan yang lebih utama dari amalan yang lain. Nah, berkaitan dengan bulan Muharram ya, bulan Muharram ini adalah bulan pertama di tahun Hijriah. Di dalam Islam bulan pertama adalah bulan Muharram. Dari namanya saja sudah bulan yang diharamkan. Diharamkan di sini maksudnya dimuliakan sehingga kita jangan berbuat maksiat di bulan Muharram. Itu bulan pertama di dalam Hijriah. Ya, penanggalan Islam. Nah, bulan Muharram ini ada keutamaannya. Ada fadilah-fadilah. Yang pertama, bulan Muharram di situ kita ya dilarang berbuat zalim. Siapa yang tahu apa itu zalim? Zalim itu apa? Memperlakukan orang semena-mena, yaitu salah satu dari makna zalim. Ya, zalim secara bahasa artinya wad'u syai' fi ghairi makanihi. Zalim secara bahasa artinya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Semua perbuatan yang menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya itu disebut zalim. Mendolimi orang atau menganiaya orang zalim, karena kita tidak boleh menghina orang, memukul orang, merampas hak orang dan sebagainya. Kita membuang sampah sembarangan, zalim. Kita naik motor lawan arus, zalim. Semua banyak lawan arus. Ya. Giliran ketabrak kita gimana gitu. Terus misalkan kita berbuat dosa, itu juga zalim. Kita tidak sholat, itu zalim. Kita menyakiti orang tua, itu zalim. Kita berbuat syirik pun zalim. Kenapa? Karena kita telah melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang berjudi zalim, orang minum khamr zalim, orang berzina zalim, orang melakukan kemaksiatan zalim. Karena dia telah menempatkan ibadah atau melanggar larangan atau meninggalkan perintah dan melakukan larangan,
itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, maka disebut zalim. Bahkan antum misalkan menghina orang di medsos, itu zalim. Menyebarkan hoax, itu zalim. Mencela pemerintah, itu zalim. Mengadu domba orang, itu zalim. Karena menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu zalim. Tidak adil pada anak, itu zalim. Kita menyakiti tetangga, itu zalim. Nah, kita berbuat zalim pada hari-hari biasa, itu berdosa. Terlebih berbuat zalim di bulan Muharram. Makanya Allah Ta'ala berfirman, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Jangan sekali-kali kalian menzalimi diri kalian di bulan itu, di bulan-bulan haram itu. Artinya jangan kita berbuat maksiat, meninggalkan perintah dan melanggar larangan di bulan-bulan itu. Inilah keutamaan yang pertama, kita dilarang berbuat zalim di bulan itu, melebihi larangan berbuat zalim di bulan-bulan yang lain. Yang kedua, kenapa kita menjadikan bulan Muharram ini memiliki keutamaan? Karena beramal di bulan Muharram pahalanya berlipat ganda. Contoh ya, antum sedekah di bulan Rabiul Awal, ikhlas 10.000 sedekah, pahalanya antara 10 sampai 700. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Surah Al-Baqarah 261. Permisalan orang yang berinfak di jalan Allah seperti satu biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Jadi antum sedekah 10.000, itu satu biji 10.000, itu menumbuhkan 7 tangkai. Berarti 10.000 kali 7 berapa? 70.000. Pada setiap tangkai ada 100 bulir. Berarti dari 7 tangkai itu masing-masing berbuat 100. 7 kali 100, 7.000 kali 100 berapa? 700.000. Itu kalau 10.000, dan Allah melipat gandakan pahalanya. Tetapi jika antum bersedekah di bulan Muharram, lebih besar lagi pahalanya, lebih dilipat gandakan lagi pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nih, kita sudah masuk bulan Muharram nih. Sekarang bulan Muharram, 2 Muharram. Usahakan ini di setiap hari di bulan Muharram, usahakan kita meningkatkan amal ibadah. Setiap hari usahakan kita sedekah. Setiap hari usahakan kita membaca Al-Quran. Setiap hari usahakan kita sholat berjamaah di masjid. Setiap hari usahakan kita berbakti kepada orang tua. Setiap hari usahakan kita baca Al-Quran. Dan usahakan setiap hari selama bulan Muharram ini jangan berbuat dosa. Jangan melanggar perintah Allah, jangan melanggar larangan Allah. Artinya jangan kita meninggalkan perintah Allah dan jangan melakukan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini kesempatan sangat mulia. Kalau kita memuliakan bulan Ramadan, karena bulan Ramadan itu keutamaannya adalah puasa dan ibadah puasanya. Tapi di bulan Muharram ini pahala ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keutamaan bulan Muharram keutamaan lagi, bahwa di bulan Muharram itu kita disunahkan berpuasa semuanya. Kalau mampu, dari tanggal 1
sampai tanggal 30. Dia disunahkan berpuasa kalau kita sanggup. Kalau tidak sanggup, boleh kita berpuasa tanggal 9 dan tanggal 10. Tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram, yaitu Tasu'a dan Asyura. Tasu'a tanggal 9, Asyura tanggal 10. Ya. Kenapa? Karena kita akan dihapuskan dosanya 360 hari yang lalu. Kita puasa cuma 12 jam, dari mulai subuh sampai maghrib, itu dibahas dengan, diganjar dengan dosa 360 hari, didelete, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus shiyam siyamu syahrullahil muharram." Sebaik-baiknya puasa adalah puasa di bulan Allah Muharram. Ya, sebagai puasa setelah bulan Dzulhijjah, ya. Nah, kemudian terlebih tanggal 10, 9 dan 10. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shaumu Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sana al-madiyah." Rawahu Muslim. Puasa tanggal 10 Muharram, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan dihapus dosa setahun yang lalu. 360 hari dosa-dosa kecil dihapus. Dosa-dosa kecil, ya. Ada di sini yang hari ini belum berbuat dosa? Jom, Ahmad Dari, belum berbuat dosa. Bayangkan, sehari kita berbuat dosa kecil berapa? Sehari aja. Kalau sehari satu dosa, setahun berapa dosa? 360. Itu kalau sehari satu. Coba kalau sehari kita berbuat dosa 10 aja. Melanggar lampu lalu lintas dosa, melanggar aturan perusahaan dosa, ngambil baut di PT dosa, ngambil sarung tangan di PT dosa, nyuri wifi orang tetangga dosa, buang sampah sembarangan dosa, melihat wanita di HP, lihat wanita di pinggir jalan dosa, ngomongin orang dosa, main game dosa. Berapa kali kita berbuat dosa? Coba. Emang main game gak dosa? Dosa. Buang-buang waktu, judi online dosa, tidak taat orang tua dosa, suka posting-posting maksiat dosa, dengerin musik dosa. Udah berapa tuh dosanya? Coba hitung hari ini dosanya berapa? Itu baru dosa kecil, belum dosa besar. Kita nunda sholat dosa. Kita buang mengganggu orang lain dengan tangan kita, dengan lisan kita dosa. Nah, itu dosa-dosa itu, dosa-dosa kecil itu, kita kan bingung mau menghapusnya gimana. Ya bisa dengan istighfar, bisa dengan salat sunnah, tapi bisa juga dengan puasa tanggal 10 Muharram. Penghapus dosa bertingkat-tingkat. Ada yang menghapuskan dosa harian, ada yang menghapuskan dosa pekanan, ada yang menghapuskan dosa bulanan, ada yang menghapuskan dosa tahunan. Yang menghapuskan dosa harian itu sholat wajib. Kita sholat subuh itu menghapuskan dosa dari mulai isya sampai subuh. Dosa-dosa kecil.
Sholat zuhur itu menghapuskan dosa dari mulai subuh sampai zuhur. Kita sholat asar itu menghapuskan dosa dari mulai zuhur sampai asar. Kita sholat maghrib itu menghapuskan dosa antara asar dan maghrib. Kita sholat isya itu menghapuskan dosa antara maghrib dan isya. Tapi kita kan nggak tahu dosa kita banyak banget nih. Ada yang tidak bisa dihapus. Bisa dihapus dengan puasa Asyura, itu tanggal 10 Muharram. Maka usahakan nih besok tanggal 10, usahakan kita ajak istri kita, ajak anak kita puasa. Sehari aja nggak apa-apa. Lebih bagus lagi kalau sama tanggal 9. Kenapa lebih bagus? Iya. Karena puasa Asyura itu dilakukan oleh orang Yahudi. Di zaman Rasulullah SAW, orang Yahudi di Madinah itu puasa Asyura. Kenapa mereka puasa Asyura tanggal 10 Muharram? Karena pada tanggal itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Firaun. Nabi Musa ketika diselamatkan dari kejaran Firaun di Laut Merah itu tanggal 10 Muharram. Makanya orang Yahudi menjadikan momen bersejarah itu sebagai puasa. Rasulullah SAW ketika datang ke Madinah mendapati orang Yahudi puasa. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Ayyu yaumin hada?" Hari apa ini? "Hadza yaumun shalihun najallahu Musa wa qaumahu min Fir'aun." Ini hari yang sangat baik, ini hari yang sangat agung, karena pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang orang Yahudi kenal Allah, kenal orang Yahudi kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuma mereka berbuat syirik, mereka menyembah Uzair. Pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa dari Fir'aun. Nah, kita sebagai umat Islam disuruh menyelisihi Yahudi. Cara menyelisihinya gimana? Puasa sebelumnya atau sesudahnya. Jadi kita kalau mau, kalau bisa lebih baik puasa tanggal 9 juga dan 10. Tapi kalau memang kita tanggal 9 kayaknya saya capek nih, sibuk nih, udahlah saya tanggal 10 aja. Ya nggak apa-apa. Bertakwalah kepada Allah semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Ya. Tapi usahakan tanggal 10 puasa. Ya, pahalanya sangat besar. Man shoma yawman fi sabilillah ba'adahu Allahu minan nari sab'ina kharifan. Rawahu Muslim. Barang siapa berpuasa satu hari di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 tahun. Dan dosa-dosa kita setahun yang lalu dihapus. Ya, tidak ada manusia yang suci kecuali Rasulullah dan para nabi yang lain. Mereka maksum. Tapi kita manusia biasa tidak maksum. Kita pasti setiap hari berbuat dosa. Entah yang kita sadari atau tidak. Ya, entah kita tahu atau tidak. Apalagi di zaman sekarang, mata kita melihat yang haram, telinga kita mendengar yang haram, mulut kita kadang ngomong yang haram, jempol kita kadang ngetik-ngetik yang haram. Itu termasuk dosa. Belum kaki kita, belum sikap kita kepada orang. Ya, kita pasti banyak berbuat dosa. Ya, makanya kita ya usahakan nanti tanggal 10 itu puasa. Gak lama lah, paling berapa jam, 12 jam, berapa kali ada 12 jam. Jadi kenapa puasa 10 Muharram itu menghapuskan dosa setahun yang lalu? Muharram 10 Muharram puasa Asyura. Ya,
Makanya besok persiapkan nih. Tanggal 9 mau puasa silakan, nggak puasa ya nggak apa-apa. Tapi tanggal 10 usahakan puasa. Siapkan makan sahur, ya supaya ya kita semangat ya kan. Ingat ada pengingatnya nih. Ya takutnya lupa gitu. Kalau lupa nggak apa-apa. Misalkan nggak sahur ya nggak sahur. Pas kita pulang ke rumah, kita mau makan, istri nggak masak. Tahu-tahu kita kok nggak ada sarapan tuh, Pak, kan sekarang tanggal 10 apa puasa Pak? Ini kan puasa Asyura. Oh iya puasa. Nggak apa-apa. Niat di pagi hari nggak apa-apa kalau puasa sunnah. Kalau puasa Ramadan biasa, niatnya harus di malam. Tapi kalau puasa sunnah boleh niatnya siang hari juga boleh, pagi hari juga boleh, asalkan kita belum makan. Tapi kalau udah makan, ya udah. Aduh saya udah makan gimana? Kalau udah makan, memang ada riwayat kalau kita sudah makan, terus ingat, ih, aku udah makan nih, tapi sekarang tanggal 10, ya sudah. Niatkan sisa harinya kita jangan makan, niatkan puasa. Mudah-mudahan kita dapat pahala juga. Itu solusinya. Karena pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ya, man shoma hadal yaum falyutimma shaumahu. Barang siapa berpuasa hari ini tanggal 10 Muharram, sempurnakanlah puasanya. Dan barang siapa yang hari ini nggak puasa, puasalah sisa harinya. Artinya misalkan kita ada 7 sarapan, istri bilang, Mas, sekarang tanggal 10 loh. Astagfirullah. Iya ya Bu, iya Mas, udahlah, aku nggak makan lagi. Nah, nggak apa-apa, mudah-mudahan dia dapat pahala juga. Ya walaupun pahalanya masih kalah sama yang benar-benar niat puasa. Itu ya. Karena kita menghormati juga, menghormati bulan puasa Muharram. Karena orang yang berpuasa Ramadan saja, saya tanya, orang yang berpuasa Ramadan pagi-pagi lupa, sah nggak puasanya? Sah. Antum nih puasa Ramadan tanggal 1, pulang ke rumah, ya kan, ada makanan. Antum pak sahurnya di pabrik, tapi yang ke rumah karena itu tanggal pertama mungkin masih lupa, langsung ambil sendok, lapor-lapor, ibunya tegur, Pak, ini puasa Pak. Astagfirullahaladzim, lupa Bu. Sah nggak puasanya? Sah, asalkan jangan nambah. Kalau nambah ya sudah batal itu puasanya. Jadi sama dengan Muharram. Kalau kita memang lupa dari pagi itu lupa, terus ingatnya pas jam 7, nggak apa-apa, puasa aja, niatkan puasa. Sebagaimana bulan Ramadan, antum kalau lupa sah puasanya, asalkan benar-benar lupa, bukan pura-pura lupa. Kan ada orang pura-pura lupa, itu ya. Jadi ini pahala yang sangat besar. Makanya usahakan kita selama bulan Muharram ini maksimalkan waktu untuk banyak beramal soleh. Apapun amal soleh yang kita bisa lakukan di bulan Muharram ini, usahakan lakukan. Yang wajib terutama, usahakan kita sholat berjamaah terus, dan usahakan kita ya baca Al-Quran terus. Usahakan istiqomah tuh setiap hari 1 halaman. Atau kalau nggak bisa 1 halaman, 1 ayat. Usahakan setiap hari sedekah. Ma min yaumin yusbihu fihi al-ibadu illa malakan yanzilan minas sama' faqala ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa qala al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Hadis riwayat Muslim. Tidaklah ada suatu hari melainkan pada hari itu ada 2 malaikat yang mengiringi setiap manusia.
yang muslim. Kemudian dua malaikat ini akan berkata, akan berdoa kepada orang yang bersedekah, ya Allah, berikanlah ganti untuk orang yang bersedekah hari ini. Ini doa malaikat. Doa malaikat mustajab. Kita infak pada hari itu didoakan malaikat, didoakan juga oleh orang yang kita kasih. Itu doa-doa mereka akan menjadikan rezeki kita bertambah. Tetapi orang yang tidak bersedekah pada hari itu, padahal dia punya banyak uang, ya tidak didoakan oleh malaikat, bahkan didoakan jelek. Ya Allah, habiskan hartanya. Makanya usahakan kita nih, dompet kita ada uang merah, biru, hijau, kuning, merah tua, atau yang abu-abu, atau yang hijau, ada yang bulat. Usahakan ada yang kita keluarin dari hari. Jangan di dompet terus. Kalau di dompet terus, paling diambil istri, ya kan? Kalau antum pelit, kalau antum nggak pelit, ya nggak diambil istri. Nah, antum usahakan infak tiap hari. Ke masjid, ke pembangunan pesantren, atau ke misalkan tetangga yang miskin, atau ke saudara yang membutuhkan. Bisa berupa uang, bisa baju, bisa juga makanan, bisa juga ya kita membantu dengan tenaga. Misalkan kita manfaatkan ya untuk bersedekah. Baca Quran tiap hari. Berapa lama sih baca Quran? Ya, kita baca koran. Nah, kalau dulu kan koran, kalau sekarang Facebook, WA, IG, kita bisa berjam-jam tuh scroll, bikin apa namanya, hati kita nggak tenang, nggak sadar waktu kita habis. Tapi kalau baca Quran semenit aja, semenit itu antum bisa satu halaman loh. Mau bukti, saya buktikan 1 menit 1 halaman. Tapi cepat bacanya. Tapi lebih baik jangan cepat-cepat. 1 halaman itu bisa ratusan huruf. 1 huruf saja diberi pahala 10. 100 huruf udah berapa? 1000. Ya. Bayangkan kalau kita membaca 1 halaman tiap hari, berarti sebulan 30 halaman. 30 halaman berarti sejuz setengah. 1 juz kan 20 halaman. Ya. 1 juz 10 halaman. 10 halaman. 20 halaman, 10 lembar. Kita sudah dapat pahala banyak banget. Gak usah muluk-muluk 1 juz, gak apa-apa. Ya kalau 1 juz lebih baik, tapi 1 halaman aja, masa gak sempat 1 halaman? Gak ada 5 menit. Coba gitu loh. Kita baca WA, baca HP, baca Facebook, lihat ini, lihat itu, lihat YouTube. Ya tergantung lihat apa. Kalau lihat Al-Quran, dengerin Quran, nggak apa-apa lewat YouTube. Itu pahala juga. Ya, usahakan kita banyak beramal. Banyakin zikir. Antum dari rumah, doa keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika Alhamdulillah, setelah untuk baca doa itu, naik motor, naik mobil, naik sepeda, jalan kaki, zikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, bihamdihi, subhanallahil astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, wa hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Sepanjang jalan sampai pabrik itu sudah ratusan ton pahala untuk mereka. Tapi kalau cuma dia ngomong doang, ya tidak ada pahala. Zikir. Kalau nggak zikir, dengerin Al-Quran yang pakai headset. Jangan sampai mulut kita tuh diem. Zikir. Ya, Allah Ta'ala berfirman,
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir, yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah pada keadaan berdiri atau duduk atau berbaring. Jadi berzikir itu dalam situasi apapun. Naik motor berarti kan duduk, naik mobil duduk. Zikir subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya, jangan diam. Kalau diam kita ya pahalanya pahala kita pekerjaan, dapat pahala tuh, tapi masih kalah sama orang yang berzikir. Ya. Terus perbanyak juga sholawat. Sholawat tidak harus hari Jumat, apapun sholawat. Ya memang yang paling bagus, paling diperintahkan hari Jumat. Tapi tiap hari kita juga bersholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Bersholawat. Tidak harus ketika mendengar adzan, mendengar adzan kita sholawat. Tidak harus ketika kita mendengar Nabi Muhammad SAW. Dalam keadaan apapun kita bersolawat. Ya, jangan meyakini solawat itu hanya pada saat tertentu. Enggak, setiap hari kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, terus banyak juga kita beramar ma'ruf nahi munkar, mengajak orang untuk berbuat baik, ayo salat, ayo baca Quran, mencegah orang dari perbuatan maksiat. Jangan judi, jangan menyanyikan waktu, jangan bohong, jangan ya riba, jangan ya meninggalkan sholat.